Veda Ega Pratama menangi race 1 Asia Talent Cup Mandalika, Arbi Aditama menjanjikan di Moto3. Para pembalap binaan PT Astra Honda Motor, AHM, mampu tampil baik di Idemitsu Asia Talent Cup, IATC, Mandalika, Lombok, Indonesia, pada Sabtu, 14 Oktober 2023. Veda Ega Pratama sukses memenangi race 1 IATC Mandalika. Veda sukses meraih kemenangannya yang keempat di IATC musim ini, usai memenangi race 2 seri Malaysia, dan menyapu bersih 2 kemenangan di seri Jepang. Pembalap Wonosari, Gunung Kidul, di Yogyakarta ini pun menang lagi di race 1 seri Indonesia usai mengalahkan pembalap asal Jepang, Amon Odaki. Veda tampil apik sejak latihan hingga kualifikasi, di mana ia merebut pole. Posisi start terdepan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi melepaskan diri sejak start. Veda tetap mendapat tekanan kuat dari Odaki, saling susul hingga lap terakhir. Namun, Veda akhirnya menang dan makin mantap memuncaki klasemen dengan 120 poin. He got more tense. He's got a better pace coming in corners. He's going to give it a go, Chris. He's going to give it a go up the inside. And there he goes. Tama's going to fight back up the inside then. 15 and 16. It's touching the contact. Oh, touched he's again. out of the He's out of seat. Saya mencoba terus fokus sampai pada persaingan ketat di 2 lap terakhir dan berhasil finish pertama. Senang sekali meraih kemenangan di race pertama ini. Saya akan kembali bekerja keras untuk meraih kemenangan di race kedua besok dan memperlebar jarak poin dengan pembalap lain, ujar Veda. Kiprah para rider AHM lainnya di race 1 IATC Mandalika 2023 rider lulusan Astra Honda Racing School lainnya, Rekat Yusuf Fadilah, hampir naik podium usai bertarung dengan 5 rider lain. Namun, ritme yang belum stabil membuatnya harus legawa finish ke-6. Chelsea Meilandri pun harus bekerja keras di race 2 pada Minggu, 15 Oktober 2023, usai sekadar finish ke-10. Sementara itu, rider wildcard Astra Honda yang juga juara Thailand Talent Cup 2023, Dexa Almar Alvarezal, mampu finish ke-8 meski sempat membuat kesalahan di sesi kualifikasi dan harus menjalani 2 long lap penalti. Di lain sisi, Muhammad Kiandra Ramadipa finish ke-11. Tantangan saya jadi lebih berat untuk bisa menekan ke barisan depan setelah mendapatkan long lap penalti. Saya terus berusaha dan posisi 8 adalah hasil terbaik yang bisa saya dapatkan. Saya akan berusaha lebih kuat di race 2, ujar Dexa. Honda apresiasi pencapaian Veda Ega Pratama. Astra Honda Motor memberikan apresiasi tinggi kepada Veda Ega Pratama yang berhasil mendapatkan podium di Asia Talent Cup Qatar, Minggu 6 Maret 2022. Veda merupakan pembalap termuda pada TC 2022, tetapi dia tidak menyurutkan semangat juang untuk menorehkan hasil terbaik. Start dari posisi ke-7, pembalap 13 tahun itu tampil dengan sangat baik dan langsung mengeresek ke barisan terdepan pada lap pertama. Veda Ega Pratama membayar lunas kekecewaan race 1 dengan meraih podium ketiga melalui balapan yang sangat bagus. Start dari grid ke-7, Veda langsung merengsak ke posisi 3 besar dan bertarung ketat dengan Amon Odaki untuk memperebutkan tempat pertama. Persaingan ketat tersebut sempat membuat Odaki kehilangan keseimbangan yang membuat mereka hampir senggolan. Meski sempat kehilangan posisi pertama, Odaki dan Veda terus menunjukkan kecepatan serta tak butuh waktu lama untuk kembali memperjuangkan posisi pertama. Ini memungkinkannya bersaing ketat dengan Amon Odaki dan Seinya Ezawa untuk memperebutkan kemenangan. Pada beberapa lap terakhir, Veda Ega Pratama hampir terjatuh, tapi ia berhasil mengatasinya meski kehilangan beberapa posisi. Namun pembalap asal Yogyakarta itu mampu kembali ke ritme terbaiknya dan langsung masuk ke barisan 5 besar pada lap berikutnya. Memanfaatkan slipstream, Veda Ega Pratama akhirnya mengakhiri perjuangan apiknya di posisi ketiga, unggul tipis atas wakil Jepang, Gunmi, yakni 0,20 detik. Sungguh balapan yang luar biasa. Belajar dari balapan pertama, saya berusaha tenang agar tetap berada di barisan terdepan, kata Veda. Saya sangat senang berhasil meraih podium di balapan kedua. Terima kasih kepada Astra Honda Motor, keluarga, serta pecinta balap di Indonesia.
Semoga podium ini menjadi awal yang baik untuk memberikan saya motivasi lebih tinggi agar tampil lebih baik lagi di seri berikutnya. Tugasnya. Ini merupakan podium pertama bagi Indonesia di ATC Qatar sejak terakhir kali didapatkan oleh mendiang Afrida Munandar yang finish kedua di ATC Motegi 2019. Sedangkan bagi Ahmad Odaki ini juga membayar kekecewaannya karena gagal meraih kemenangan pada race 1 Sabtu 5 Maret 2022. Tampil kuat sejak lap pertama, pembalap Jepang itu jelas tak mengundurkan semangatnya untuk meraih podium tertinggi. Bukan hanya Veda, rekan senegaranya Reikat Yusuf Fadilah, Aan Riswanto, dan Muhammad Diandra Trihardika juga menghadapi pertarungan ketat sepanjang balapan demi mendapatkan poin. Persaingan sangat ketat pada balapan ini. Saya sudah mencoba menekan agar bisa berada dalam posisi yang lebih baik, ujarnya. Tapi upaya maksimal yang saya lakukan memang belum cukup untuk membawa saya meraih podium. Tetapi saya mendapatkan banyak pelajaran untuk lebih memahami karakter Honda NSF 250R. Saya akan berusaha lebih baik lagi di balapan berikutnya. Tugasnya. Pada race 1, hanya Rikat dan Diandra yang berhasil membawa pulang poin akibat banyaknya pembalap yang terjatuh termasuk Veda dan Aan. Namun kondisi yang lebih sesuai membuat banyak pembalap lebih nyaman di atas motor dan mampu menekan lebih keras. Rikat gagal tembus 10 besar dan harus puas berada di posisi ke-14, sedangkan Diandra berada di urutan ke-11 disusul Aan di tempat ke-19. Bagaimanapun hasil dapat mengangkat semangat juara para pembalap muda tersebut untuk tampil mengentaskan pada seri ATC berikutnya di sirkuit Mandalika yang merupakan rumah sendiri. GM Marketing Planning and Analysis Division AHM Andi Wijaya mengatakan, perjuangan Veda Ega Pratama dan para pembalap muda Indonesia untuk memberi kebanggaan bagi bangsa telah menjadi inspirasi bagi banyak talenta muda tanah air lainnya. Raihan positif pada seri perdana ajang balap ATC ini merupakan awal yang baik, ucap Andi. Kami berharap pencapaian ini dapat menginspirasi para pembalap muda Indonesia lainnya untuk terus berjuang mengharumkan nama bangsa pada seri kedua IATC 2022. Ini juga memberi semangat juang dalam mewujudkan mimpi hingga jenjang balap tertinggi MotoGP. Tugasnya. Seri kedua ATC akan diselenggarakan di Indonesia berbarengan dengan gelaran MotoGP di Pertamina Mandalika Circuit. Ajang ini diikuti 20 pembalap muda hasil seleksi ketat dari seluruh negara di Asia. Lulusan ajang ini ditempa untuk mendapat pengalaman berkompetisi lebih komprehensif dan siap melanjutkan ke jenjang balap yang lebih tinggi. Bos Ducati curiga rumor Marquez gabung Gresini MotoGP 2024 benar. Pembalap Spanyol, Marc Marquez dilaporkan oleh beberapa media bahwa dia akan meninggalkan timnya saat ini, Repsol Honda setahun lebih awal. Marquez diyakini akan beralih ke Ducati lewat tim satelit Gresini Racing. Dia akan bertandem dengan adiknya sendiri, Alex Marquez. Artinya dia akan menggantikan pembalap Italia, Fabio Di Giannantonio. Padit MotoGP saat ini sedang dalam rumor dan gosip yang tiada hentinya tentang kemungkinan peralihan Marquez. Direktur Olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabatti juga turut memberikan komentarnya. Menurut Ciabatti, jika sebuah informasi mulai dibicarakan oleh orang-orang di Paddock, artinya ada dasar kebenaran di dalamnya. Mengindikasikan bahwa rumor tentang Marquez ke Gresini sedikit benar dan bukan tanpa dasar. Ciabatti juga menegaskan bahwa permasalahan untuk pembalap tim satelit mereka, itu diserahkan kepada tim, bukan urusan langsung Ducati. Jadi, topik tentang Marquez akan diurus oleh Gresini dan Honda, bukan oleh Ducati. Saya tidak perlu banyak menambahkan, ini topik independen. Biasanya, ketika sesuatu terjadi di Paddock, hal yang dibicarakan itu karena ada sedikit kebenarannya, kata Ciabatti berbicara kepada DAZN, sebagaimana dikutip Motosan S. Kami berada dalam situasi di mana kami tahu bahwa pada prinsipnya kedua pembalap Repsol Honda memiliki kontrak untuk tahun depan dan yang sebenarnya terjadi lebih banyak antara Honda dan Gresini. Jelas Ciabatti menerangkan. Strategi Ducati sudah jelas, namun strategi tim satelit bisa sangat berbeda. Saat ini kami berharap dapat melihat apa yang terjadi dan jika terjadi sesuatu ke arah ini, kami akan berusaha mengelolanya sebaik mungkin, serunya.
Kebenaran tentang kepindahan Marquez ke Gresini hanya masalah waktu, apakah benar atau tidak pasti akan terungkap dalam waktu dekat ini. CEO Ducati tertarik rekrut Marc Marquez. Ketertarikan Ducati kepada Marc Marquez bukan isapan jempol belaka. Bos pabrikan Italia itu memang tengah mempertimbangkan untuk merekrut Marquez. Menurut rumor yang beredar, Marquez sudah memutuskan untuk mengakhiri 11 tahun karirnya sebagai pebalap Honda. Marquez telah terlanjur kehilangan harapan bahwa pabrikan Jepang itu bisa menyediakan motor yang kompetitif. Sejak terakhir jadi juara pada 2019, Marquez memang kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya. Selain motor yang tidak kompetitif dibanding pabrikan Eropa, Marquez juga diganggu cedera patah tangan. Di musim ini, Marquez kesulitan hanya untuk bisa finish 10 besar atau sekadar menuntaskan balapan. Finish ke-7 di MotoGP San Marino 2023 jadi pencapaian terbaiknya. Maka dari itu, juara dunia balap motor 8 kali itu digadang-gadang akan menyeberang ke Gresini, bertandem dengan adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Kebetulan Gresini merupakan tim privat yang menggunakan mesin Ducati yang dalam 3 tahun terakhir mendominasi MotoGP. Ada harapan Marquez bisa bangkit dengan mesin dan motor yang baru. Kabar itu sempat dibantah oleh Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabatti yang menyebut Marquez tidak sesuai dengan filosofi tim yang mencari rider. Namun, berbeda dengan Ciabatti, CEO Ducati Claudio Domenicali justru mengungkapkan sebaliknya. Kami tertarik dengan rumor ini, merekrut Marquez, kami akan pelajari secara seksama, ujar Domenicali kepada Sky. Memang performa motor kami yang bagus membuat banyak orang tertarik gabung. Kami fokus ke motor pabrikan, kami sama sekali tidak punya detail informasi yang dikeluarkan oleh tim privat. Tim privat Ducati seperti Pramac, Gresini, Mooni VR46, dan Aruba. It memang punya kewenangan mutlak untuk menjalankan timnya. Tapi, melihat potensi Marquez dari sisi non-balapan, bukan tak mungkin Ducati akan membantu Gresini.